Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tentunya yang akan berjuang di tahun 2024 ya untuk menentukan pilihan perguruan tinggi negeri terbaik atau perguruan tinggi sesuai dengan mimpinya. Ini saya akan mengupas hasil SNBT UTBK tahun 2023 di mana ada 15 PTN yang paling diminati tahun 2023 kemarin yang barusan selesai di jalur UTBK SNBT. 15 PTN ini menduduki peringkat yang paling banyak dipilih atau paling banyak diminati atau paling banyak pendaftarnya ya dibandingkan PTN-PTN yang lain. Apa saja 15 PTN itu dan apakah termasuk dalam radar PTN-nya teman-teman yang nanti bakal dipilih? Kita akan simak sama-sama. Ini adalah tabel data terkait dengan jumlah pendaftar total ya di jalur SNBT tahun ini, di mana total pendaftar itu 803.852, naik dibandingkan tahun 2022. Jadi kemarin itu ada 803.852 calon mahasiswa yang berjuang di jalur tulis. Dari total ini yang memilih jenjang S1 itu ada 768.924. Sisanya itu memilih yang vokasi ya, D3 dan D4 sejumlah 120.022. Tentunya ini jumlah yang juga tidak sedikit ya, sangat banyak ya. 120.000 itu memilih untuk jalur vokasi dalam bentuk D3 dan D4. Nah, berapakah yang diterima dari total pendaftar ini? Ternyata hanya 223.217 mahasiswa yang diterima dari total pendaftar ini. Yang dirinci 185.467 itu diterima di jalur S1, sedangkan sisanya 37.750 itu diterima di D3 dan D4. Kalau dilihat dari persentase keketatan, maka dari total pendaftar dan total diterima itu persentase diterimanya 27,77%. Jadi tidak sampai 30% ya yang lolos. Yang di S1 itu berarti 24,12% dan yang di vokasi 31,45%. Ini menandakan betapa tingginya persaingan di jalur tulis, jalur SNBT yang melalui tes UTBK. Ini bisa jadi warning atau bisa jadi persiapan untuk teman-teman yang tahun depan bakalan berjuang di jalur yang sama. Tentunya ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan betapa persaingan untuk masuk jalur perguruan tinggi melalui jalur tulis atau tes itu sangat tinggi sekali. Nah, nomor urut 15 ya, PTN paling banyak diminati dengan jumlah pendaftar paling banyak itu nomor 15 ada UNER, Universitas Airlangga dengan total pendaftar 34.199. Luar biasa ya. Total pendaftar ini memperebutkan jumlah kursi 2.672. Berarti yang gagal itu sekitar 31 ribuan lebih. Persentasenya 8% saja yang diterima. Ini menandakan betapa ketatnya yang persaingan masuk di perguruan tinggi jalur tes atau jalur tulis. Ini terutama bisa menjadi pembelajaran untuk persiapan yang lebih matang. Nomor 15 ada UNER. Di nomor 14 ada UNES, Universitas Negeri Semarang. Lebih banyak pendaftarnya 34.204. Yang diterima hanya 3.333. Sehingga persentasenya 10% saja. Keketatannya 10%. Ini juga menandakan walaupun UNES itu dulunya kampus berbasis pendidikan tapi banyak peminatnya. Yang mendaftar 34.204. Ada sekitar 31.000 itu tidak diterima. Nomor 13 ada UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Pendaftarnya 35.000, semakin banyak ya, 35.590. Yang diterima hanya 2.847, sehingga persentase keketatan itu 8% saja ya di Universitas Jenderal Sudirman nomor 13, kampus yang paling banyak diminati dengan jumlah pendaftar 35.590. Nomor 12 ada Universitas Negeri Yogyakarta UNY, pendaftarnya 37.566. Yang diterima hanya 2.068, sehingga persentase
keketatannya itu 6%, lebih kecil dibandingkan yang tadi Universitas Jenderal Sudirman. Nah ini UNY ini dulu juga berbasis pendidikan, tapi ternyata banyak prodi-prodi yang diminati sehingga pendaftarnya ada di urutan ke-12, 37.566. Di nomor 11 ada Unhas, Universitas Hasanuddin, pendaftarnya 39.005, diterima hanya 5.562, sehingga persentase diterimanya 14%. Luar biasa Unhas ini walaupun di luar Jawa, tetapi peminatnya hampir tembus 40.000, padahal kuotanya hanya 5.562. Ya, Universitas Hasanuddin ada di urutan ke-11. Urutan ke-10 ada UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Pendaftarnya luar biasa, tembus 40.920, padahal hanya membuka kuota 10.026, sehingga persentasenya 24%. Memang UNESA tahun ini kuotanya berlipat ganda penerimaannya dibandingkan kampus-kampus yang lain, bisa sampai 10.000 calon mahasiswa baru. Tetapi pendaftarnya juga melonjak tajam, 40.920. Di nomor 9 ada USU, Universitas Sumatera Utara. Pendaftarnya luar biasa, di atas 40.000, yang 41.701. Hanya menerima 3.388, sehingga persentasenya 8% saja. Unesa tadi masih 10.000, tapi kalau Universitas Sumatera Utara ini hanya 3.388 kursi yang disediakan untuk tahun ini. Dengan jumlah pendaftar 41.000, tentunya ini sangat ketat sekali persaingannya. Masuk di nomor 8 ada Universitas Negeri Jakarta UNJ. Pendaftarnya 43.388. Hanya menerima 2.660, sehingga persentase keketatannya 6%. Luar biasa ini UNJ. Dulunya juga basis pendidikan, tapi dengan prodi-prodi yang baru banyak dipilih dan diminati, sehingga total pendaftar SNBT-nya itu 43.388. Di nomor 7 ada Unpad, Universitas Pajajaran. Pendaftarnya tebus 50.909. Hanya menerima 2.986, sehingga persentasenya hanya 6% saja. Luar biasa Unpad ini tembus 50.000 pendaftarnya. Padahal kursi yang disediakan hanya 2.986, sehingga keketatannya 6% saja. Ada di urutan ke-7 ya. Baru nomor 7 ini sudah 50.000. Oke, kita lihat yang nomor 6 ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung. Pendaftarnya 52.806. Yang diterima itu 5.096. Lebih tinggi memang, tapi dibandingkan dengan jumlah pendaftar jauh sekali. Persentasenya 10%. UPI Bandung ini juga basisnya dulu pendidikan, tapi pendaftarnya luar biasa, tembus sampai 52.000 lebih. Nomor 5 ada Undip, Universitas Diponegoro. Pendaftarnya luar biasa 54.018. Hanya menerima 4.026, sehingga persentasenya 7%. Selisihnya jadi ada 50.000 itu tidak diterima pendaftar Undip ini, karena Undip hanya menerima 4.026. Luar biasa. Persaingan untuk masuk PTN favorit itu memang sangat tinggi sekali keketatannya. Nomor 4 ada UNS, Universitas 11 Maret di Kota Solo. Pendaftarnya luar biasa 58.665. Hanya menerima 3.649, sehingga keketatannya itu 6% saja. UNS ini luar biasa pergerakannya, dulu basisnya pendidikan, tapi sekarang banyak prodi-prodi yang diminati, sehingga ada 58.000 lebih pendaftar yang memperebutkan tiket kursi di UNS. Nomor 3, kampus legendaris yang selalu ada di urutan teratas ya, Universitas Indonesia. Pendaftarnya 59.177. Yang diterima hanya 3.088, sehingga persentase keketatannya hanya 5% saja untuk bisa menembus Universitas Indonesia. UI dengan jumlah total pendaftar ini menjadikan dia ada di urutan ketiga PTN yang paling diminati dan paling dicari tahun 2023. Urutan kedua tentunya UGM, Universitas Gadjah Mada di Kota Yogyakarta. Pendaftarnya 59.412, selisih sedikit dengan UI. Yang diterima hanya 2.826. Jadi ada sekitar 56.000 itu gagal tidak diterima di di UGM, karena
hanya menyediakan kursi 2.626. Persentase keketatannya 5% saja. UGM luar biasa. Nah, siapakah kampus dengan jumlah pendaftar terbanyak tahun ini? Nomor satu, ya, Universitas Brawijaya di Kota Malang. Pendaftarnya tembus 62.327. Yang diterima hanya 5.734, persentasenya 9% saja. Jadi sekitar ada 57.000 itu gagal untuk memperebutkan kursi mahasiswa di UB, Universitas Brawijaya. UB menjadi urutan pertama kampus yang paling banyak pendaftarnya, yang paling banyak dicari, yang paling banyak diminati di SNBT tahun 2023. Nah, secara ringkas kalau diurutkan yang data 10 besar ya, dari paling bawah nomor 10 ini ada UNESA, USU, UNC, UNPAD, UPI, UNDIP, UNS, UI, UGM, dan Brawijaya. Dari bawah ke atas ini dari angka 40.000 sampai ke 62.000 total pendaftarnya ya. Jadi didominasi oleh 10 kampus ini penyumbang pendaftar terbanyak di SNBT tahun 2023. Oke. Mudah-mudahan data ini teman-teman bisa memberikan gambaran betapa persaingan di masing-masing kampus itu bisa diukur sebenarnya, dan kita mempersiapkan diri untuk bisa menjadi bagian dari peserta yang lolos tentunya ya. Tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal selain keketatan tapi juga kemampuan kita sendiri. Untuk itu tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kita semua sukses. Calon-calon mahasiswa tahun 2024 bisa meraih PTN sesuai dengan impiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.